Hah? Halo, balik lagi sama gue Farisi. Di Baper pastinya, bahas berita penting pariwisata. Turis WNI ditolak masuk Australia. Ada apa nih guys? Nih, gue bacain beritanya ya. Salah satu pelancong warga negara Indonesia ditolak masuk di Bandara Internasional Perth, Australia. Gara-garanya membawa daging rendang. Tapi katanya nggak cuma rendang doang nih Mopal. Warga negara Indonesia ini membawa 3,1 kg daging bebek, 500 gram daging sapi beku, dan 900 gram daging ayam. WNI ini kemudian mengaku kepada petugas perbatasan Australia berencana menjual barang-barang itu kepada warga komunitas lokal di Perth. Ini dijualnya pakai harga di Australia atau harga jual Indo ya? Sama nggak sih? Atau lebih mahal di sana? Tapi kita aja tuh masih impor daging dari Australia. Nggak tau lah. Kabarnya WNI ini menyatakan dia tuh nggak bawa daging unggas atau makanan lain ke Australia. Ini juga yang membuat Kementerian Pertanian dan Kehutanan Murai Watt cukup geram dan menganggap ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Dan pelancong ini telah terkena hukuman berat. Gue juga agak heran nih sama pejabat-pejabat negara tetangga. Kemarin Ibu Senator, sekarang menterinya. Memang sih, di Australia lagi ketat banget untuk penanganan PMK ini. Tapi apa iya, bawa daging rendang itu jadi pelanggaran berat banget? Berat mana? Ayo, sama bawa narkoba. What is drugs? Akhirnya, WNI ini dideportasi dan membayar denda hingga $2.664 Australia. Berapa itu? 26 juta sekian. Wah, gila. Kalau beli cilok nih, seruangan penuh nih pasti nih. Wah, berita yang kali ini kita harus bangga dulu nih sama Indonesia, guys. Wisata Indonesia melesat naik ke peringkat 32 salib Malaysia dan Thailand. Akhirnya Indonesia bisa mengungguli Malaysia. Nggak kayak sepak bolanya nih. Kekalahan kualifikasi Piala Asia U17 2023, SEA Games 2011, Piala AFF 2010. Udah lanjut dulu itu baca beritanya, nggak usah offside. Dalam acara Malam Anugerah Desa Wisata 2022 dengan tema Indonesia Bangkit yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf pada hari Minggu kemarin 30 Oktober 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 510.246. Dan ini adalah catatan tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Nice. Beliau juga menambahkan pariwisata Indonesia naik pesat menurut World Economic Forum Mopal. Hanya dalam 18 bulan, peringkat wisata Indonesia melesat ke urutan 32 dari sebelumnya di urutan 44. Dan untuk pertama kalinya nih, Indonesia berada di atas Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam Travel and Tourism Competitive Index. Oh God, it's so good. Gue mau protes deh nih. Sama nih gue kayak pengusahanya. Emang harus diprotes ini peraturan satu ini nih. Siapa yang setuju sama gue? Ini nih. Orang-orang munafik semua nih yang ada nih. Kayak yang buat. Salah. Maksudnya kayak yang baca. Lu jangan so iya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Emang apa sih nih beritanya? Nih. Jadi draft RKUHP khususnya dalam pasal perizinan terkait ancaman hukuman pidana bagi mereka yang belum menikah namun melakukan check-in di hotel. Lah emang nggak setujunya kenapa? Kan bener jadi gak banyak yang masuk. Bener, cuma kalau misalkan gue lagi pergi-pergi gitu kan gue mobile banget orangnya nih. Nah gimana dong? Wah bener-bener lu ya. Nih lihat nih ya, ada yang sepaham sama gue soalnya nih. Ketua DPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DKI Jakarta Sutrisno Iwantona, beliau mengatakan hal ini tetap harus dipertimbangkan lagi. Hal ini bakalan berdampak juga soalnya buat pariwisata bro sis. Turis contohnya kan.
Mereka budayanya yang gak nikah-nikah gitu. Kalau mau berkunjung ke Indonesia, masa tetap harus pakai surat nikah? Mereka juga bakalan mikir, ya udah deh, daripada gue ke Indonesia gitu kan, nggak bisa nginep di hotel, ya udah, gue ke Singapura atau Malaysia aja. Pak Sutrisno juga menambahkan nih, pasal itu termasuk pasal aduan. Jadi ketika ada yang mengadu, baru berlaku. Gue sih setuju banget nih. Daripada di pengadilan Indonesia dipenuhin sama sidang-sidang kayak gitu kan, lebih baik sidang koruptor. Karena nggak ada urgensinya nih menurut gue. Di sisi lain juga, PHRI menilai soal perizinan sebenarnya adalah ranah privat yang sudah bisa diatur berdasarkan norma hukum adat daerah masing-masing, norma agama, dan norma moral. Jadi ya kita kembalikan lagi ke pribadinya masing-masing aja. Jadi gimana? Kalian pada setuju nggak? Komen di bawah ya. Halloween nih, yang baru-baru ini banyak banget berita menarik dan berita dukanya, Mopal. Kenapa tuh? Gue bacain lu berita dukanya nih. 155 orang di Taiwan, Korea Selatan meninggal pada saat perayaan Halloween. Wah, bener nih, jadi hampir semua yang meninggal, gak usah cosplay lagi. tragedi ini disebabkan karena konstruksi bangunan Hotel Hamilton. Loh, gue baru denger nih ada bangunan ilegal. Bangunan ilegal yang dimaksud adalah dinding bata merah muda melewati batas sebelah kiri dari pintu masuk dan keluar. Dinding bata merah muda tersebut kabarnya tidak ada dalam daftar bangunan. Nah, ini dia nih yang jadi kambing hitamnya. Karena ada bangunan bata merah muda ini membuat sempit pada saat terjadi kerumunan. Harusnya menurut undang-undang di Korea Selatan, jalanan harus lebih dari 4 meter. Karena si bangunan ini jalanannya jadi cuma 3,2 meter. Jadi salah siapa dong? Oke, sekarang kita lanjut ke berita menariknya. Gue bingung juga sih, sebagai orang muslim gue harus senang atau malah harus kecewa. Kabarnya perayaan Halloween ini juga dirayakan di Saudi Arabia, tepatnya berada di ibu kotanya yaitu Riyadh. Lucu-lucu sih cosplaynya, ada yang pakai gamis dan sorban, tapi mukanya pakai topeng zombie kan? Di Indonesia juga ada ngerayain Halloween nggak sih? Ada dong, pastinya nih gue bacain beritanya ya. Banyak banget wahana-wahana seram yang dibuat di Jakarta. Ada rumah kuntilanak di Tangerang City, Dendam Hotel Palmerah di Twin Plaza Hotel di Sleepy kalau nggak salah sih, hingga Kuningan City yang menggelar Horror Night dengan cosplay hantu. Sayangnya gue nggak dateng ke sana nih Mopa, karena menurut gue ya biasa aja gitu, nggak ada yang bikin gue takut kecuali hantunya tuh bentuk mantan. Kalian ada yang sana nggak Mopal? Yang pernah gue datengin itu wahana terowongan Casablanca yang pernah diadain di MOI. Ya standar aja jadinya. Bagusnya sini ya, kita buat yang bener-bener hantu. Yang nggak cosplay gitu, biar kocar kacir gue juga kayak gitu mah. Kuntilanak, pocong, genderuwo, biar pada reuni semua ada. Tapi menurut gue bagus sih dengan adanya wahana-wahana yang kayak gini tuh. Jadi warga Jakarta makin banyak pilihan untuk berwisata. Mulai dari Ancol, Puncak, mana lagi ada yang bisa rekomendasi nggak nih sekalian nih? Pulau Seribu, mana lagi? Semarang jauh om. Kota Tua. Boleh Kota Tua juga, harusnya tuh bikin cosplay di situ tuh ya. Udah dibuka belum ya? Tahu deh. Udah dulu ya Mopal, babar kali ini gua mau ikutan reuni dulu bareng hantu-hantu.